Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Saniuya yang kami banggakan, apakah kalian mendengar ucapan ini? Dasar aswaja atau ahli sunnah wal jamaah adalah penyembah kuburan. Kuburan buktinya oleh mereka dicium. Dasar penyembah kubur. Begitulah teriakan kaum-kaum kelompok sebelah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka itu mengetahui konsep menyembah? Ketika mereka mengatakan mencium kuburan adalah menyembah kuburan, maka ini sebuah ketololan dan kebodohan. Mereka takut mencium mushaf, mereka takut mencium batu nisan, mereka takut mencium kaki Nabi, mereka takut mencium tangan orang tua, mereka takut mencium tangan guru-gurunya, tapi mereka hobi mencium tangan istrinya. Itu bukti bahwa mereka tidak bijaksana dalam menyikapi persoalan. Kasusnya sama-sama mencium, tetapi mereka satu sisi mensyirikkan, satu sisi mengkafirkan, tapi satu sisi mereka memperbolehkan. Cium istri mereka hobi. Giliran mencium tangan orang tua kek, mencium tangan guru kek, mereka masih mikir-mikir. Ada apa ini teman-teman? Oke lah, mari kita jawab dengan argumentasi daripada keterangan kitab-kitab para ulama tentang hukum mencium batu nisan atau mencium kuburan. Dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, karya daripada Imam Ahmad bin Hambal, ini riwayat daripada putra beliau yang bernama Abdullah. Di sini dijelaskan, sa'altuhu anir rajuli yamassu mimbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalika aw nahwa hadza yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalika. Saya, kata Abdullah putra Imam Ahmad, beliau bertanya kepada Imam Ahmad tentang orang yang menyentuh mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan niatan bertabaruk atau mengambil barokah dan menciumnya. Begitu juga tentang orang yang melakukan hal tersebut, yaitu menyentuh dan mencium kuburan dengan maksud takorub kepada Allah. Kemudian mendengar pertanyaan putranya, Imam Ahmad bin Hambal menjawab, la ba'sa bidzalika, la ba'sa bidzalika. Hal itu no problem, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ini jawaban Imam Ahmad tentang hukum mencium kuburan. Jadi boleh menurut Imam Ahmad bin Hambal, ulama ahli sunnah wal jamaah, salah satu 4 imam madhab. Keterangan yang sama juga dikutip oleh Imam Az-Zahabi yang katanya Imam Az-Zahabi merupakan salah satu murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi. Ternyata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang bernama Mu'jamus Syuyukh Al-Kabir, beliau juga meriwayatkan yang sama, waqad su'ila Ahmad bin Hambal an masil qabrin nabawiyyi wa taqbilihi falam yarah bidzalika ba'san, rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Sungguh Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang mengusap kuburan Nabi dan menciumnya. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah, dalam artian hal itu boleh dilakukan. Cerita ini diriwayatkan oleh putra beliau yang bernama Abdullah bin Ahmad. Keterangan yang sama juga diriwayatkan oleh Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitab beliau yang bernama Umdatul Qari Syarah Sahihil Bukhari, annal Imam Ahmad su'ila an taqbili qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqbili mimbarihi faqala la ba'sa bidzalika. Sungguh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala
pernah ditanya tentang hukum mencium kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum mencium mimbar Nabi. Faqala la ba'sa bidzalika. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menjawab, hal itu no problem, tidak ada masalah, dalam artian boleh. Bahkan seorang yang pakar hadis, yaitu Imam Al-Hakim, membawakan sebuah riwayat yang sahih dalam kitabnya yang bernama Al-Mustadrak ala Sahihain an Dawud bin Abi Shalih qala aqbala Marwanu yauman fawajada rajulan wadi'an wajhahu alal qabri fa akhadha bi raqabatihi wa qala atadri ma tasna'u qala na'am fa aqbala alaihi fa idzan huwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu faqala ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu walakin ibku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Hadza haditsun sahihul isnadi. Diriwayatkan dari Daud bin Abi Shalih, beliau berkata, pada suatu hari Marwan saat itu datang, kemudian ia menemukan seorang pria di mana pria itu meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian itu, fa'akhadha biraqabatihi, akhirnya Marwan memegang leher orang tersebut. Waqala atadri ma tasna'u, dan Marwan bertanya, apakah engkau tahu apa yang kau lakukan? Jadi orang itu ternyata meletakkan wajahnya di atas kubur Nabi. Wajahnya diletakkan di atas kuburannya. Bayangkan ini. Melihat kejadian ini, akhirnya Marwan berkata, atadri ma tasna'u, apa engkau sadar, apa engkau tahu apa yang kau perbuat? Apa jawaban sang pria? Qala na'am, ya, saya tahu, saya sadar atas perbuatanku ini. Fa'aqbala alaihi, akhirnya sang pria menghadap ke arah Marwan. Fa'idzan huwa Abu Ayyub Al-Ansari, ternyata pria yang melakukan perbuatan itu, yaitu meletakkan wajahnya di kuburan Nabi, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Faqala ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi ini, berkata kepada si Marwan, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasul, walam atil hajar, dan aku bukan mendatangi batu. Ini sindiran keras terhadap Marwan. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi ini, ketika ditegur oleh Marwan, apa jawaban beliau? Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku bukan mendatangi batu nisan. Oleh sebab itulah wajah beliau ditaruh di atas kuburan Nabi. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabku 'alad dini idza waliyahu ahluhu, janganlah kalian menangisi agama apabila agama diurus oleh ahlinya. Walakini baku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi, tetapi tangisilah agama apabila agama sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Komentar Imam Al-Hakim, hadza hadithun sahihul isnadi, ini hadis sanadnya sahih. Dengan demikian maka jelaslah bagi kita semua bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, amin, beliau ternyata meletakkan wajahnya di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seraya berkata, aku mendatangi Nabi, bukan mendatangi batu. Ini sindiran, sindiran. Oleh sebab itu
Dilanjut oleh beliau, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian menangisi agama apabila agama diurus oleh ahlinya, tapi menangisilah agama itu ketika sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit menganggap orang lain menyembah kuburan, padahal hanya mencium batu nisan. Dan ulama-ulama memperbolehkan, walaupun ada ulama yang memakruhkan, tetapi kita yang mengambil hukum boleh punya dalil. Jadi tolong hargai, jangan nuduh-nuduh syirik lah, penyembah kubur lah. Kalian tahu ketika kalian sudah mengklaim saudara kalian seiman, seislam telah menyembah kubur, secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah menganggap mereka melakukan sebuah kesyirikan atau keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalian sudah tahu semua kan bahwa ketika seorang muslim menuduh sesama muslim itu sudah keluar dari Islam atau syirik, maka kekufuran atau kesyirikan akan kembali kepada salah satunya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah jangan mudah kita mengklaim sesama saudara seislam, seiman telah keluar dari Islam hanya gara-gara ketidakpahaman kita. Bertanyalah kepada ahlinya, bertanyalah